Halo, saya Fiona Fabiola, kelas 12A2, nomor absen 10. Saya akan membahas mengenai laporan biokimia dengan judul Pengaruh jenis susu yang berbeda terhadap fermentasi susu pada yogurt. Saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu susu adalah hasil perahan hewan menyusu yang dapat dijadikan bahan makanan. Susu tersebut dapat diolah sebagai produk makanan fungsional, salah satunya adalah fermentasi susu menjadi yogurt. Yogurt merupakan olahan susu melalui proses fermentasi dengan penambahan bakteri asam laktat. Cara membuat yogurt adalah memasukkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ke dalam susu pada suhu yang dikontrol. Alasan penulis memilih penelitian fermentasi pada yogurt karena bahannya mudah dicari dan pembuatannya mudah walaupun kemungkinan gagal lebih besar jika tidak berada di suhu yang ditentukan. Rumusan masalahnya yaitu apakah jenis susu dalam proses fermentasi susu berpengaruh terhadap tekstur dan rasa pada yogurt. Lalu hipotesisnya yaitu jenis susu yang berbeda berpengaruh terhadap tekstur dan rasa pada fermentasi susu pada yogurt. Metode pengujian hipotesisnya yaitu melalui eksperimen fermentasi susu dengan menggunakan beberapa jenis susu yang berbeda dan membandingkan tekstur dan rasa yang dihasilkan pada setiap yogurt. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori. Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroba, walaupun ada juga yang tanpa mikroba. Hidrolisis susu menjadi asam laktat oleh aktivitas mikroba meningkatkan keasaman susu yang mengakibatkan koagulasi protein susu. Terbentuknya asam laktat menyebabkan yogurt memiliki rasa asam. Dalam pembuatan yogurt, susu dipanaskan terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi dari bakteri lain. Kemudian ditambahkan dengan yogurt plain sebagai pemicu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Pada masa inkubasi dihasilkan asam laktat. Asam inilah yang membuat yogurt berasa asam. Suhu dan waktu inkubasi harus diperhatikan agar diperoleh keasaman yang sesuai. Bakteri akan berkembang dengan baik pada suhu yang hangat. Yang ketiga, ada eksperimen. Sekarang saya akan hanya menjelaskan variabel penelitiannya karena alat dan bahan serta prosedur eksperimennya sudah ada di video eksperimen. Variabel penelitian ada 3. Pertama ada variabel bebas, yaitu jenis susu yang saya pakai, ada susu UHT, susu kambing, dan susu kedelai. Lalu ada variabel terikat, yaitu yang mau saya amati, yaitu tekstur dan rasa pada yogurt. Yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu yogurt starter atau yogurt plain, waktu fermentasi, dan suhu. Bahan-bahan yang dibutuhkan, pertama ada Biocool plain yogurt, susu kambing, susu UHT, susu kedelai, dan alat-alatnya ada wadah tempat, sutil, sendok, panci kecil, pengukur air, dan serbet. Memasukkan 250 ml susu UHT, lalu mengaduk dan mematikan api sebelum mendidih. Mendiamkan susu UHT hingga sampai suhu tubuh, lalu memasukkan 2 sendok makan yogurt plain. Mengaduk hingga yogurt plain merata dengan susu UHT. Menuangkan campuran susu UHT dengan yogurt ke dalam wadah yang sudah bersih, lalu menutup hingga rapat dan membungkus wadah dengan kain. Memanaskan 250 ml susu kambing, lalu mengaduk, lalu mematikan api sebelum mendidih. Mendiamkan susu kambingnya hingga suhu tubuh, lalu memasukkan 2 sendok yogurt plain. Mengaduk hingga yogurt plainnya merata dengan susu kambingnya. Menuangkan campuran susu kambing dengan yogurt plain ke dalam wadah, lalu menutup dengan rapat
dan membungkus wadah dengan kain. Memanaskan 250 ml susu kedelai, lalu mengaduk dan mematikan api sebelum mendidih, lalu mendiamkannya hingga suhu tubuh dan memasukkan 2 sendok makan yogurt plain, mengaduk hingga yogurt plain-nya merata dengan susu kedelainya. Menuangkan campuran susu kedelai dengan yogurt plain-nya ke dalam wadah, lalu ditutup rapat dan membungkus wadah dengan kain. Menaruh ketiga wadah yang sudah ditutupi kain di samping magicom. Ini yang susu UHT padat, kental. Yang susu kedelai cair. Yang susu kambing ini padat juga, kental. Ini teksturnya. Buat yang susu UHT, ini kental, agak cair. Ini susu kedelainya. Dia cair ya, nggak kayak UHT tadi. Dan buat susu kambing, dia kental dan agak padat dibanding susu UHT. Jadi sekarang saya akan menguji rasa untuk setiap yogurt yang sudah saya buat. Pertama ini ada yogurt susu UHT. Rasanya tuh asam, mirip seperti yogurt plain pada umumnya. Ini ada yogurt susu kedelai. Ini asam tapi masih kerasa manis dari susu kedelainya. Dan yang terakhir ini ada yogurt susu kambing. Yang ini yang susu kambing menurut saya lebih kecut atau lebih asam dari yang susu UHT. Yang keempat, ada pembahasan. Pertama, saya akan membahas mengenai data yang diperoleh dari eksperimen. Dari hasil percobaan dapat dilihat bahwa ketiga yogurt yang menggunakan jenis-jenis susu yang berbeda memiliki tekstur dan rasa yang berbeda. Yogurt dengan susu UHT memiliki tekstur kental, agak cair, dan rasa asam seperti yogurt plain pada umumnya. Yogurt dengan susu kambing memiliki tekstur kental, agak padat, dan rasa yang lebih asam dibandingkan yang susu UHT. Yogurt dengan susu kedelai memiliki tekstur cair dan rasa asam yang dominan manis dari kedelainya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan dari tiap-tiap jenis susu. Dalam fermentasi, wadah yogurt ditutup dengan rapat menggunakan kain agar bakteri lain tidak masuk. Selain itu, wadah yogurt yang difermentasi ditaruh di lingkungan yang bersuhu lebih hangat agar bakteri dapat berkembang dengan baik. Sehingga dengan adanya ketepatan suhu tersebut dapat membuat fermentasi yogurt berhasil dengan memiliki kekentalan dan rasa asam yang pas. Lalu saya akan menjelaskan pembahasan mengenai data berdasarkan teori atau hukum yang ada. Pada setiap jenis susu memiliki kandungan yang berbeda, salah satunya yaitu kadar asam laktat. Yogurt yang baik memiliki asam laktat sekitar 0,85% sampai 0,95%. Yogurt dengan susu UHT memiliki kadar asam laktat 1,21%. Yogurt dengan susu kambing memiliki kadar asam laktat 0,90%. Yogurt dengan susu kedelai memiliki kadar asam laktat 0,64%. Sehingga melalui data teori tersebut, yogurt dengan susu UHT dan susu kambing memiliki tekstur yang kental dan rasa asam. Sedangkan yogurt dengan susu kedelai memiliki kadar asam laktat yang rendah sehingga bertekstur cair dan rasa asamnya dominan manis. Reaksi kimia pada yogurt yaitu gula menjadi alkohol ditambah karbon dioksida ditambah energi. Yang kelima ada kesimpulan. Jadi jenis susu mempengaruhi tekstur dan rasa pada yogurt.
Yogurt dengan susu UHT memiliki tekstur kental, agak cair, dan rasa asam. Yogurt dengan susu kambing memiliki tekstur kental, agak padat, dan rasa lebih asam dibanding dengan yang susu UHT. Yogurt dengan susu kedelai memiliki tekstur cair dan rasa asam yang dominan manis dari kedelainya. Selain itu, suhu juga berpengaruh dalam proses fermentasi susu pada yogurt. Suhu yang lebih hangat akan membuat bakteri berkembang dengan baik, sehingga yogurt menjadi kental dan asam. Yang keenam, saya akan membahas mengenai saran. Yang pertama, sebelum memasak yogurt, lebih baik mencuci wadah dan mensterilkan wadah terlebih dahulu agar tidak ada bakteri lain yang masuk. Yang kedua, saat memasak yogurt, memperhatikan suhu yang ditentukan, karena jika terlalu panas, bakteri nanti akan mati. Yang ketiga, saat proses fermentasi wadah, yogurt ditutup rapat agar tidak ada bakteri lain yang masuk dan ditaruh pada suhu lingkungan yang lebih hangat agar bakterinya dapat berkembang dengan baik. Sekian laporan ujian praktek biokimia dari saya. Terima kasih.